Ya demikianlah perwakilan dari Penyuluhan. KPPS RT berapa dari? Oh, itu memang kuncinya adalah harus sampai tamat. Harus supaya sampai bisa tamat. dapat gregetnya. Oh gitu. Lah, rekomendasi lain langsung. Kok aku merasa ini prank ya? Iya ya, sambil ditemenin ini nggak teh minum jas jus. Serbuk jas jus. Iya, maksudnya. Bisa. Iya, Jas jus, bener, bisa bener. bubuk cabe, bebas. Tapi nggak jadi perdebatan kalau nggak di spoiler sedikit. Ya udah spoiler. Kita labil banget sih. Ya udah spoiler dikit lah. Iya, spoiler dikit. Memasuki 14 Februari kita bakal Wow. ngapain teh? Merayakan hari kasih sayang katanya. Oh, yang nyoblos-nyoblos nggak ada. Oh, itu Februari. Jadi kan kita sayang terus kita coblos gitu. Valentine guys, Valentine. Iya. Tapi Sejak- nyoblos dulu lah ya. Nyoblos dulu, Nyoblos dulu, benar. terus Valentine. Jadi kayak pagi-pagi gitu kan jemput dulu, bukan untuk ngedate. Tapi ngedate, tapi apa tuh namanya di TPS. TPS date gitu kan. date. Waduh. Nyoblos. Kebayang dan berarti Valentine-annya foto-foto di Instastory itu 2 jari yang udah dipakein tinta. Oh, gitu. Ih, so Padahal sweet dua-duanya tuh ngerusak ini ya, apa namanya surat suara. Karena golput Golput. semua. Tapi golput harus tetap nyoblos kan. Golput harus nyoblos gimana maksudnya? Golput nyoblos supaya surat suara lu tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Jadi iya, lu iya, nyoblosnya iya, lu iya, coblos iya. semua, kalau nggak dirusakin. Tapi surat suara lu tidak dimanfaatkan. Kok jadi Oh, penyuluhan iya. sih gue? Aku baru tahu itu ide yang bagus ya. Emang gitu Daripada harusnya. surat suara kita dimanfaatin sama beberapa Karena paslon. kan nama lu udah terdaftar kan di TPS itu. Jadi lu harus dateng, lu dapet, terus terserah lu coblos semuanya. Itu berarti lu golput. Iya. Terus iya, ya iya. terserah lah mau diapain gitu. Tapi jangan sampai nggak dateng karena nanti dimanfaatin surat suaranya. Oh, iya. Ya demikianlah perwakilan dari Penyuluhan. KPPS RT berapa dari? Tapi lu tadi nggak daftar KPPS. Enggak lah. Kenapa? Itu sehari sejuta Sejuta ya? seratus. Sehari sejuta ya? Iya, berarti ini Katanya gua- bisa ini kredit Pajero langsung. Iya langsung. Orang teman aku aja yang daftar KPPS, dia sama timnya sewa pesawat jet pribadi buat studi banding. Cuma sehari doang. Kayak gitu. Tapi itu jokes KPPS di Twitter. Iya. Seru. Teman aku banyak yang daftar dan emang sesibuk itu mereka. Oh gitu. Aku ajakin orang, oh, maaf nggak bisa. Oh, menjalankan tugas negara. Iya, mohon maaf ya nggak bisa kumpulin sembari nelpon Oh, gitu. sebagai abdi negara. Iya, ada yang minta tolong aku printin dong. Ini ada daftar pencoblos dari RT segini diprintin gitu. Ada tanda tangannya di bawah sebagai ketua KPPS. Wow. Sama dia harus difotoin set jadi Suatu kebanggaan. Oh, di gitu. story ini. Mereka tuh abdi negara. Abdi negara. Gila. Kita tuh cuman sampah masyarakat. Nanti ngomong-ngomong soal 14 Februari, di Valentine, dihubungin sama konten kita, tentu aja kita bakal ngasih rekomendasi drama-drama Korea yang enak ditonton sama pasangan di hari Hari Valentine. Kita udah nyiapin ya beberapa. Ada. Dari TRI, ada apa? Drakor yang enak buat ditonton di... Tergantung ya, misalnya pasangan lu senengnya nggak apa. Kalau misalnya pasangan lu seneng film yang kayak perang-perang, tembak-tembakan. Iya. Rekomendasi gue sih ajakin nonton Mr. Sunshine. Mr. Sunshine. Karena itu Oke. kan itu filmnya patriotis banget di mereka melawan penjajahan Jepang. Iya. Jadi tokohnya ada Eugene dan Kim Tae-ri itu kan cantik banget kan. Iya, Dia jadi iya. Goesin, wanita bangsawan yang berjuang melawan Jepang. Jadi itu kayak wah, nasionalis lu tuh kayak menggelora gitu. Barengan Tonton. sama ini kan nyoblos juga. Cocok. Iya, bener. Cocok ditonton bareng pacar, bikin jadi jiwa nasionalis lo dan bikin tambah mesra lah pokoknya. Oh, bener. Iya. Kayaknya Kalau aku lu sempat gimana? nonton juga ya Mr. Sunshine itu, tapi nggak sampai tamat waktu itu. Oh, itu memang kuncinya adalah harus sampai tamat. Harus supaya sampai bisa tamat. dapat gregetnya. Oh gitu. Lah, rekomendasi lain langsung. Kok aku merasa ini prank ya? Tonton sama pacar lo, dijamin makin mesra. Iya, Ya. oke. Kalau aku rekomendasi, aku yang kekinian aja lah ya. Oke. Aku sekarang lagi nonton dramanya Park Shin Hye sama Park Hyung Sik. Ah, Pak couple gitu kan, judulnya Dr. Slump. ini lagi happening banget ya di Netflix ya. Betul. Gimana di? Kenapa seru di? Kenapa ini seru? Karena pertama yang mainnya Park Shin Hye sama Park Hyung Sik. Kalau aku tipe yang nyari dulu pemainnya. Pemainnya, tapi tuh ibu beranak satu udah
Body goals banget ya. Iya benar-benar. Si Park Shin Hye juga pernah ada fan meeting kayaknya. Terus dia fan service-nya dance. Oke. Dia pakai bajunya agak crop top gitu. Oh. Di perutnya udah ada abs. Udah ada abs-nya. Gile, ya beranak Allah. satu. Iya. Aku penasaran dia habis ngelahirin langsung ngapain itu ya? Langsung nge-gym. Wah itu effortnya gila sih. Bener. Satu lagi ada Pak Hyung Sik. Ke Indonesia kemarin Iya, tuh. luar ke Indonesia ya, fan meeting juga. Banyak banget lah pokoknya artis Korea yang ke Indonesia. Ya, salah satunya Pak Hyung Sik. Udah kayak rumah kedua atau enggak? Kalau anak-anak NCT mah kan rumah keduanya di rumah Raffi Ahmad. Oh iya. Iya. Kalau datang ke Indonesia ketemu papah dulu. Ketemu Cipung. Iya, sama adik-adiknya. Sama susnya, sus Kayak Rini. gitu. Nah, kenapa drama Dr. Slump ini ramai? Karena selain pemainnya, ceritanya juga biasa aja sebenarnya. Gue udah berharap nih, gue nih udah ekspektasi nih. Ya, biasa tuh apa itu drakor-drakor romance gitu. Drakor romance pada umumnya. Iya. Awalnya sebel-sebel benci-benci gitu. Bener, persis kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya pasti bakalan jadian. Tapi belum. Sejauh Karena ini 4 baru episode episode belum. awal ya. Dan momen-momen mereka lagi deket, momen-momen ketika mereka mulai, aduh kayaknya perasaan ini muncul deh. Tapi mereka di saat yang sama Menyangkal. denial juga, gitu. Ini apa nih debar-debar ini? Iya, dari sekarang tuh lagi ngomong itu. Lagi seru ya. berarti. Jadi kalau misalkan ditonton bersama pasangan gitu Cocok. ya, cocok. Bisa mengingat kembali, kayaknya waktu pertama kali kita pacaran, pertama kali kita deket gini juga deh, misalnya Dulu kita gitu. PDKT-nya gini. Mm-mm. Dan dua-duanya kalau nggak salah mahasiswa kedokteran ya awal. Betul. Atau SMA sih? SMA Berawal satu sekolah mereka saingan terus pada masuk jurusan kedokteran terus berpisah kayak gitu. Ada tips juga buat teman-teman yang pengen nonton apa tuh namanya Dr. Slump. Bersabar di episode 1 dan 2. Oh gitu. Karena di episode 1 dan 2 tuh kita dijujelin banyak informasi banget. Cepet banget, informasinya banyak. Tapi setelah masuk episode 3-4 baru kerasa bapernya, lucunya, ya berbunga-bunganya, butterfly-nya nih baru kerasa di episode 3-4. Jadi sabar aja di episode 1, 2, 3, 4 baru kerasa lanjut. Oke. Rekomendasi berikutnya. Ini kalau misalnya pasangan lo atau cowok lo seneng main game nih. Main game, oke. Biasanya kan main game. Cocok banget nonton drama Apa tuh? bisa tolong dikebawain nggak? Memories of the Alhambra. Oh, main game. Iya. Bapak Jinu ya. Betul, itu menarik banget karena karakter utamanya Bapak Duda ini, Iya. si CEO yang Duda itu Zinu. Keren sih itu Duda. Keren Duda, kaget. Kan di karakternya di sini dia tuh jadi Duda kan. Iya, ya, Duda Zinu ya? tuh dia Aku lupa. Duda. Ya. Dia tuh CEO game online dan dia tuh merasuk dalam game. Nah, dan di situ dia berantem sama para karakter yang ada di gamenya. Jadi kalau cowok lo atau pasangan lu suka main game, cocok nonton drama ini gitu. Iya, sambil ditemenin ini nggak teh minum just juice. Serbuk just juice. Iya, maksudnya. Bisa. Iya, Just bisa bubuk cabe bebas itu. Apalagi kisah cintanya juga romantis banget jadi dia tuh jauh-jauh datang ke Granada untuk ketemu sama si pembuat gamenya ini, tapi malah ketemu tetehnya. Dan naksir-naksiran Park Shin Hye. Lagi. Pokoknya harus ditonton lah. Iya, aku inget banget drama ini aku juga nonton soalnya salah satu alasan nonton karena Hyun Bin itu. Dan ini salah satu kesalahan sebenarnya nggak tahu ceritanya tuh salah juga gitu. Memikirkan drama ditonton dengan alasan karakternya doang atau aktornya itu salah juga ketika ceritanya tidak sesuai gitu kali ya. Kamu jangan spoiler. Iya, tidak sesuai. Gitu. Ya, tapi sih secara keseluruhan oke lah. Iya, tapi ngomong cast-nya emang bagus banget. Iya, terus Bin, Park Shin Hye, Park Chan-yeol. Adiknya yang bikin game itu kan Chan-yeol. Iya, yang mana menghilang dan nongol tuh pas kayak di episode akhir tuh baru nongol kan. Karena dia awalnya terjebak dalam game juga. Iya, benar. Tapi berhasil bebas gitu. Gara-gara game bikinan dia. Iya, inilah makanya idol mah udahlah idol aja gitu. Jangan sok-sok bikin game loh. Bener. Ribet gitu. hidup lo. Park Chan-yeol aslinya juga main game gitu, tapi nggak bikin game. Sekalinya bikin begitu. Iya, gitu. Bisa memerangkap dan menjebak orang masuk ke dalam game gitu sih. Itu ya, rekomendasi berikutnya Memories of the Alhambra. Itu wajib banget ditonton. Kalau Adi yang berikutnya ada apa yang nih? berikutnya aku LTNS. Singkatan dari Long Time No Sex. Oh, kirain Long Time No See. Ya mungkin awalnya dari situ. Jadi itu adalah plesetan dari Plesetan. lama nggak ketemu nih. Jadi lama nggak ini nih iya, gitu. Enggak itu. Oke. Iya benar. Gimana Di kenapa cocok?
kenapa cocok? Pasangan kali ya, jangan pacar. Karena iya, pasangan ya. Pasangan tuh bisa pacar atau sudah halal gitu ya. Aduh, kenapa Long Time No Sex? Karena aku baru nonton pertama itu dan bagus dari segi cerita dan bagus secara perdebatan. Oh gitu. Plotnya? Especially buat yang merayakan Valentine, bagus juga buat itu. Menambah bumbu-bumbu sebelum okay. ada nonton ini dulu gitu. Okay. Ini tuh cuma 6 episode. Jadi semalaman bisa. Oh, cuma 6 episode berarti lo bisa maraton sekali duduk lah ya. 6 apa? 8 ya? 6 ya. Jadi ini plotnya tuh nyeritain tentang apa nih? Kalau ceritanya jadi ada pasangan. Mereka sudah long time no sex. Mereka tuh udah menikah. Gue pengen nanya kenapa tapi kayak kepo banget. Dijelasin nanti ada alasannya tapi nggak usah dibahas di sini. Okay. Nah, si pasangan ini teh apa tuh namanya, yang satu sudah lama tidak berhubungan. Iya, tapi mereka tetap serumah. Cowoknya itu supir yang kerjanya malam, ceweknya itu di hotel resepsionis gitu. Jadi nggak ketemu. Ketemu sih, karena dianterin sama cowoknya ke hotel itu. Cuman ada satu momen di mana hotel itu dijadikan tempat selingkuh. Kayak gitu. Juga. Ternyata di taksi juga dijadiin tempat selingkuh. Cerita nih, banyak banget nih yang selingkuh gitu kan. Gimana kalau kita peras katanya? Biar kita dapat uang. Kayak gitu. Jadi mereka memeras perselingkuhan. Kayak gitu. Tentang itu, memeras perselingkuhan. Terus yang tadi kata lo yang bisa jadi perdebatan itu bagian mana? Jadi ada sebuah plot twist. Ternyata mereka ini kan lagi nyari orang-orang selingkuh. Ternyata nah itu lo harus nonton sama pasangan lo. Tapi nggak jadi perdebatan kalau nggak di spoiler sedikit. Ya udah spoiler. Kita labil banget sih. Ya udah spoiler dikit lah. Iya, spoiler dikit. Ternyata salah satunya, salah satu aja ya. Salah satunya tuh ada yang selingkuh gitu. Cowok. Spoiler aku. Kalau udah tahu itu, yang jadi perdebatan ya. Ini juga buat netizen yang nonton. Ini boleh dijawab ya. Menurut Eri nih, yang selingkuh ini yang mana ya? Yang satu itu dia punya teman bersih-bersih, bersihin rumah, bersihin kaca rumah, bersihin sofa, bersihin tempat tidur, duaan, tapi bukan sama istrinya. Tapi mereka belum pernah bercinta. Berarti no physical touch, but always together. Ya kan? Selingkuh hati. Yang satu lagi, dia bercinta tapi mengaku tidak menggunakan perasaan. Ini banyak nih kasus-kasus yang kayak gini ya. Nah, itu. Maksudnya kayak kalau sama pasangan tuh kayak boundariesnya tuh kayak batasannya tuh harus jelas. Misalnya kalau selingkuh hati itu sampai sejauh mana gitu kan. Tapi kalau gue sih bakal lebih sakit hati selingkuh hati sih. Ya, selingkuh hati. Nah, makanya yang salah satu dari mereka juga, kamu lah lebih parah gitu kan. Kamu berduaan gitu kan lu kayak di rumah. mikirin terus lo ngebayangin. Iya, gitu. ada momen itu. Physically tidak ngapa-ngapain tapi kayak lo ngebayangin tuh kayak tapi kalau selingkuh fisik juga kayak jijik gitu sih. Iya, makanya. Jangan. Nah, gitu. Jadi perdebatan adalah itu. Menurut penonton, mana nih yang selingkuh? Apakah selingkuh hati tanpa physical touch misalnya? Ini ada yang physical touch tapi nggak bawa-bawa hati. Yang satu berpikiran bahwa nggak mungkin lo bercinta tapi nggak pakai hati, gitu. Bayar nggak? Nggak bayar juga karena sama mantan. Kayak gitu. Okay. Nah, itu jadi perdebatan di drama ini. Berat ya, Bo? Kayak gitu. Untungnya dikemas dengan lucu juga dan ringan, di sini tuh. gitu. Okay. Si Isom yang main. Cowoknya aku lupa. Ini aku baru baca artikel si Isom nonton itu sama ibunya. Kenapa gitu? Pengen menantang diri. Ada aja. Pikiran aktris tuh emang aneh. Aktor tuh emang aneh. Kok tantangannya nggak yang gimana gitu, yang lebih bermanfaat gitu. Iya. Oke, terakhir deh dari Terry rekomendasi untuk tontonan di Valentine. Oke. Kamera Terry yang ini. Enggak, aku lagi nyari contekan. Nih. Aduh, itu lagi. Iya. Ya jadi ini ada nih, lo mau seguk atau yang masih tembak-tembakan nih? Tembak-tembakan boleh. Oke.
Jisoo pasti cowok lu suka lah ya, pasangan lu pasti suka lah sama Jisoo. Jadi saran gue sih lu nonton Snowdrop aja. Snowdrop. Nah itu ceritanya tentang agen rahasia dari Korea Utara gitu ya, jadi mata-mata tapi nyamar jadi mahasiswa. Terus naksir-naksiran sama Jisoo yang tinggal di asrama putri. Cuman ini latar belakangnya tahun 80. Itu kayak mesra gitu di mesra, pacarannya, mereka ke pesta bareng, terus minum kopi di rooftop gitu kan. Wah, seru deh. Iya, seru ya. Sangat menginspirasi. Iya. Kalau ada meme-nya gitu, Snowdrop, wah seru nih Jisoo yang main romantis, mukanya cerah gitu. Yang satu lagi udah tahu cerita keseluruhan. Gitu. Meme-nya gelap. Cuman karena kita orang yang baik, kita nggak spoiler. Yeah. Jadi mending lo nonton sama pasangan lo sampai tamat. Karena ini romance. Pure romance. Romance dan ada nasionalismenya juga. Karena kan Korea Utara lawan Korea Selatan gitu kan, zaman tahun era 80-an. Cocok banget lah di masa-masa pencoblosan ya, pemilihan presiden. Nonton sampai tamat. Iya. Gitu. Nah, itulah kurang lebih ya rekomendasi kita untuk drakor-drakor yang enak ditonton saat lagi menikmati Valentine bersama pasangan. Semoga nggak putus. Semoga nggak setelah nonton nggak ada bendera kayak di drama-drama ini. Aduh, ada spoiler dikit ya, nggak apa-apa lah. Ya udah, pasti yang nonton juga pada pengen ngasih rekomendasi drama-drama yang cocok ditonton buat hari Valentine, tinggal ditulisin aja kira-kira rekomendasi kalian apa. Nanti bisa kita tonton kalau emang belum ditonton. Oke. Segitu aja untuk konten kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.